Dan akhirnya terjawab sudah, CPI Amerika kembali melunak di bawah level 6% dan tepatnya berada kurang lebih 1% di bawahnya, yaitu 5,0%. Nah, kalau untuk Anda yang menyimak skenario yang sempat kami ulas kemarin, tentunya di channel YouTube kesayangan Anda, Agro dan Futures Official, tentunya Anda melihat ini adalah skema yang kita lihat sebagai skenario nomor 3, di mana datanya berada di kisaran 4,6 sampai 5,1%, dan itu berarti ya responnya adalah sideways, atau dalam kata lain pergerakannya sudah diantisipasi dan memang yang terjadi adalah diawali dengan kenaikan terlebih dulu sebelum data, dan bahkan 5 menit atau bahkan 2 menit menjelang rilis data, kita sempat lihat spike di pasar emas kurang lebih mencapai teritori 2028. Tapi apa berikutnya yang terjadi? Ternyata dia cooling down dan bahkan sempat terkoreksi. Tapi positifnya adalah persis juga dengan apa yang kita uraikan kemarin, bahwasanya pergerakan tersebut tidak memberikan tekanan yang terlampau dalam, bahkan koreksi masih sempat tertahan di atas level 2000. Ya, mereview dari apa yang sempat dirilis kemarin, aktual dari inflation rate untuk basis tahunan berada di 5%, yaitu berarti di bawah forecast 5,2%, yang artinya bad for currency, atau dalam ini adalah lemah untuk US dollar. Tapi satu sisi, kalau Anda perhatikan dari data core inflation atau inflasi intinya, justru malah mengalami kenaikan dari previous 5,5% menjadi 5,6%. Tapi tidak apa-apa, ini adalah kenaikan tipis, dan juga seperti yang sempat kita sampaikan, yang terpenting mereka tetap berada di bawah 6%, setidaknya itu memberikan klausul ataupun case yang cukup bagus, yaitu terkait dengan harapan bahwa Fed kemungkinan enggan untuk menaikkan suku bunga. Satu sisi, dari kebijakan BOC, Bank of Canada, ini juga sempat kita sampaikan, kemungkinan untuk unchanged atau tidak berubah putusannya di 4,5%, berkaca kepada status RBA di 2 minggu sebelumnya yang juga unchanged. Dan dengan demikian, apa yang terjadi dengan data inflasi Amerika kemarin bisa saja malah menggagas apa yang terjadi di FOMC bulan Mei mendatang, kurang lebih tanggal 3 Mei, kemungkinan Fed bisa saja mempertimbangkan untuk tidak merubah kenaikan suku bunga. Tapi hal tersebut tentunya akan menjadi bumerang kembali untuk pasar, karena satu sisi di dot plot FOMC bulan Maret menunjukkan bahwa Fed masih bisa untuk menaikkan satu kali lagi kurang lebih di tahun 2023. Nah, tapi kalau misalkan selama 1 atau 2 bulan ke depan kita tetap mendapatkan data ekonomi ataupun dalam hal ini adalah inflasi yang terpenting tetap turun di bawah 5% atau bahkan mendekati target 2%, saya rasa bukan mustahil Fed akan mengurungkan niatnya untuk menaikkan suku bunga yang tersisa satu kali lagi. Tapi ya, dari beberapa hal tersebut kita melihat potensinya justru ya ini adalah skenario yang kemarin kita sempat sampaikan, dan itu berarti di skenario ketiga kita mendapati memang emas bergerak sampai resisten kedua, yaitu mendekati 2031. Nah, kemudian dari apa yang sempat kita lihat juga, antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga 25 basis point sebelum data dirilis berada di angka 75% potensial. Jadi artinya ada kecenderungan 75% kemungkinannya Fed akan tetap menaikkan 25 basis point di pertemuan bulan Mei, tapi setelah data ternyata berkurang menjadi 67%. Jadi ini harapannya market mulai merasa nyaman bahwa kemungkinan Fed tidak akan melakukan kenaikan suku bunga, setidaknya untuk waktu yang terdekat. Dan bahkan bukan mustahil untuk mulai bergegas mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Ya, lagi-lagi kebingungan Bailey menjadi dramatis untuk pound sterling, karena seperti yang Anda lihat kemarin, spike terjadi untuk pound sterling memanfaatkan pelemahan US dollar, tapi kemudian dia tak bergeming, bahkan level resisten yang kita nantikan di 1.2520-an sama sekali tidak tembus. Dan sampai saat ini saya rasa ini masih tetap menjadi PR yang utama. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah dan kemudian data ekonomi nanti malam atau nanti siang kecenderungannya relatif lebih bagus untuk pound sterling, saya rasa kita bisa lihat new record ataupun new high untuk sementara waktu dan bahkan terbuka untuk kemungkinan 1.26. Tapi apa sih yang disampaikan oleh Bailey? Ya, dia mengatakan bahwa dia sendiri belum tahu apakah neraca bank sentral perlu disesuaikan atau tidak. Dan ini mengisyaratkan kebingungan yang cukup dilematis, karena satu sisi mereka sudah terlepas atau setidaknya sampai saat ini sudah terlepas dari ancaman resesi yang membelenggu. Lalu kemudian dirinya sampai saat ini tidak merasa yakin bahwa memang akan ada terjadi krisis perbankan yang sistemik.
Diawali dengan kasus bangkrutnya SVB di Amerika, kemudian Credit Suisse di Eropa, dan akhirnya semua bank global kembali disoroti oleh pasar. Jadi kalau misalkan melihat hal tersebut, Bailey meyakini tidak ada kasus untuk merembet ke kasus perbankan di Inggris. Nah, tapi kemudian ada hal yang cukup memberikan sedikit mungkin harapan, yaitu terkait dengan potensinya. Kemungkinan dia mengatakan bahwa belum terlalu yakin bahwa ini adalah jawaban untuk solusi yang dihadapi masalah perbankan. Ya, sampai saat ini solusi yang bisa dibilang jawaban adalah terkait dengan angka atau total angka likuiditas. Tapi masalahnya adalah lagi-lagi ini akan menjadi membelenggu terhadap penguatan pound sterling itu sendiri. Jadi apakah Anda masih yakin bahwa pound sterling masih bisa menguat ke 1.26? Ya, semuanya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Bailey dan kawan-kawan di BOE. Tapi siang ini kita tinggal menunggu data GDP dari Inggris, apakah dia sanggup untuk mengalami penguatan atau penurunan. Oke, dari Fed sendiri, Fed Speaker Mary Daly, Presiden Fed San Francisco Mary Daly tetap berada di sisi hawkish dan dia menilai bahwa target inflasi belum selesai. Komitmennya masih tetap untuk menekan sampai target 2%. Hal ini dikarenakan alasan yang paling kuat adalah terkait dengan ekonomi Amerika yang sangat kuat, kemudian juga data inflasi yang masih tetap tinggi. Ya, mandatori dari Bank Sentral adalah menekan tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran. Tapi dalam hal ini, pasar tenaga kerja masih tetap cukup kuat. Itu sebabnya Daly dan kawan-kawan yang berada di sisi hawkish masih tetap mempertahankan outlook-nya, bahwasannya Fed belum selesai untuk melakukan penaikan suku bunga. Nah, ini berarti memperkecil peluang juga yang diharapkan dari pasar, yaitu tentang rencana pemangkasan atau potensi pemangkasan suku bunga oleh Fed di akhir tahun. Ya, lagi-lagi, Powell dan kawan-kawan sempat mengatakan hal tersebut tidak akan terjadi, karena dari dot plot yang ada hanya menyisakan satu kali kenaikan, lalu kemudian mereka akan bertahan alias mempertahankan suku bunga tinggi untuk beberapa lama. Dan itu membuat para ekonom ataupun analis mengatakan bahwa ada potensi resesi sudah di depan mata untuk Amerika, kaitannya diawali dengan dipicu oleh kasus bangkrutnya SVB kemarin. Ya, kita tinggal tunggu, tapi mudah-mudahan tidak terlalu merembet secara global. Tapi yang jelas, untuk data ekonomi hari ini, kita akan mengawasi data inflasi dari Jerman yang diperkirakan akan mengalami penurunan ke angka 7,4% untuk basis tahunan dan basis bulannya kurang lebih unchanged di angka 0,8%. Tapi fokus utama kita tidak kalah penting adalah dari data GDP Inggris yang diperkirakan akan mengalami penguatan di 0,3%. Setidaknya ini akan memberikan harapan bahwa memang ekonomi Inggris sedikit demi sedikit dia sudah mulai agak menjauh dari ancaman resesi yang dikhawatirkan sejak akhir tahun yang lalu. Nah, ini kita lihat di sini pound sterling. GDP-nya kemungkinan untuk basis bulanan diperkirakan turun 0,1%. So, mixed result itu akan membuat kemungkinan potensi pergerakan pound sterling agak mungkin tidak terlampau volatile. Tapi secara teknik, ya nanti kita akan lihat bahwa level pentingnya ada di level 1.2520 yang wajib ditembus. Dan selama itu tidak ditembus, hati-hati, kemungkinan kita akan lihat tergelincir kembali. Apalagi kalau data hari ini atau siang ini cenderung memberikan harapan bahwa datanya berada di bawah ekspektasi. Sementara untuk malam hari, kita akan melihat data dari Amerika dan kali ini inflasi dari sektor produsen atau kita sebut dengan PPI, Producer Price Index, yang diperkirakan justru sebaliknya dari apa yang terjadi tadi malam, yaitu diperkirakan menguat di angka 0% dari previous minus 0,1%. Tentunya kalau memang data lebih kuat daripada ekspektasi, kita akan melihat dolar akan rebound dan itu berarti tekanan untuk emas, pound sterling, atau bahkan pasar saham. Lalu kemudian yang tak kalah penting adalah initial jobless claim atau weekly jobless claim yang diperkirakan akan kembali melorot ke angka 232.000. Artinya ada tingkat atau klaim pengangguran yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, dan kalau itu yang terjadi berarti otomatis dolar akan kembali tertekan turun. So, mixed result, kalau memang itu yang terjadi, saya rasa kita akan lihat kembali level resisten ataupun level support tetap berada di sisi yang sama, terutama untuk emas. Dan itu berarti pula kemungkinan kita belum akan lihat volatility yang terlalu tinggi. Dan itu berarti juga
mereka akan mempertahankan outlook-nya untuk besok. Karena besok kita akan berhadapan dengan rata retail sales dan juga Michigan Consumer Sentiment. Hati-hati untuk Inggris, kembali ada Peel atau Who Peel, ekonom dari BOE yang akan memberikan pidatonya, dan biasanya ini cukup memberikan efek signifikan terhadap pound sterling. Saya khawatir begitu dia ternyata gagal untuk tembus 1.2520, kita akan kembali melorot di bawah 1.2400. Ya, kita lihat saja nanti di bagian technical. So, untuk hari ini, jangan sampai Anda lengah, walaupun diperkirakan soft data dan kelihatannya volatility tidak akan terlampau besar, bukan berarti market tidak berada risiko, dan itu masih tetap akan ada. Ya, saya pribadi kalau melihat dari pola pergerakannya, kita mungkin akan relatif sideways dan relatif tenang, jadi manfaatkan saja level resisten ataupun level support, tapi jangan lupakan semuanya akan ditakar sesuai dengan hasil data yang ada atau yang akan dirilis baik siang hari ataupun di malam hari.